laser, puncaknya adalah dari laser primer, kemudian diturunkan ke laser displacement, lalu laser displacement atau kadang kami menggunakan gasebox juga untuk mengkalibrasi ULM, lalu ULM itu sendiri digunakan untuk mengkalibrasi LVDT. Nah, standar dial gauge untuk mengkalibrasi dial gauge di dalam panduan ini adalah calibration tester atau dial gauge tester. Nah, itu dikalibrasi menggunakan LVDT sehingga rantai ketelusuran dari laser primer sampai dial gauge bisa bisa tertelusur lah, gitu. Kemudian saya lanjutkan dengan kalibrasi dial gauge. Ada beberapa dokumen acuan yang kami gunakan untuk membuat panduan kalibrasi ini. Yang pertama adalah JIS 7503, B7503 tentang dial gauge. Dan ada ISO 463. Untuk evaluasi ketidakpastian pengukurannya sendiri, kami menggunakan JCGM 100 yang sudah diuraikan dalam dokumen EA 402. Mungkin Bapak dan Ibu yang bergerak di meteorologi dimensi sudah umum dengan dokumen ini EA 402. Di dalamnya ada contoh-contoh kasus, kalau tidak salah ada gas block, mungkin ada juga yang kasus-kasus lain di suhu dan laboratorium lain. Definisi dari beberapa definisi yang berada di dalam panduan kalibrasi ini, misalnya di sini ada 3. Yang pertama histerisis. Ya, histerisis itu apa? Itu adalah perbedaan atau penyimpangan yang timbul. Jadi ketika dilakukan pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan. Bahasa mudahnya, jadi kalau dari skala 0 ke skala maksimum, itu misalnya saat kembali dari skala maksimum ke skala 0, mungkin dia tidak akan melewati nilai kesalahannya belum tentu sama. Jadi histerisis itu adalah perbedaan antara pembacaan saat naik dan saat turun di titik yang sama. Kemudian upward itu adalah arah gerak putar naik dari 0 ke skala maksimum. Kemudian downward itu adalah arah gerak putar turun. Jadi dari skala maksimum menuju 0 atau arah turun. Kemudian proses kalibrasinya sendiri, di sini prinsipnya adalah membandingkan dial gauge, pembacaan dial gauge dengan standar ukur, yaitu dial gauge tester atau calibration tester sehingga diperoleh kesalahan penunjukannya. Nanti mungkin saya juga akan menampilkan gambar standar-standar ukur yang digunakan di dalam panduan ini. Sehingga nantinya harapannya diperoleh kesalahan penunjukannya. Kemudian yang kedua, pengukuran dilakukan pada dua arah, naik dan turun untuk mengetahui histerisisnya. Kemudian ini adalah standar kalibrasi yang umum digunakan di dalam kalibrasi dial gauge, dan kami sebagai Lembaga Meteorologi Nasional cukup sering mengkalibrasi standar kalibrasi ini yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi. Contohnya di sini yang gambar sebelah kiri Bapak dan Ibu, itu ada dial gauge tester, ini memiliki resolusi 1 mikron dengan rentang sampai 25 mm. Kemudian di gambar sebelah kanan ada calibration tester, ini memiliki resolusi yang lebih baik, yaitu 0,2 mikron dengan rentang sampai 5 mm. Ada juga calibration tester yang rentangnya hanya sampai 1 mm. Kemudian sebelum memulai kalibrasi, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kalibrasi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah dial gauge yang akan dikalibrasi itu harus di dalam keadaan bersih. Jadi mungkin saat alat datang, dial gauge tersebut harus dibersihkan, kemudian dipastikan berfungsi dengan baik sebelum dikalibrasi. Kemudian yang kedua, itu ada diamkan dial gauge pada suhu 20+-1 minimal selama 2 jam untuk kesetimbangan termal. Kemudian yang ketiga, itu ini kalau humidity atau kelembapan itu biasanya digunakan untuk menghindari karat saja.
Jadi secara langsung dia tidak mempengaruhi pengukuran, namun dia berpengaruh pada penyimpanan alat. Kemudian yang berikutnya, mungkin beberapa laboratorium kalibrasi tidak cukup sulit untuk memenuhi 20+1, sehingga di dalam panduan kalibrasi ini kami juga menyatakan bahwa kalau misalnya suhunya itu berada di luar rentang, artinya laboratorium kalibrasi mungkin tidak bisa di 20+1, nah, kalibrasi tetap dapat dilakukan, namun efek-efek suhu tadi harus diperhitungkan dan dipastikan masih di bawah batas toleransi yang ditetapkan. Baik itu ditetapkan di dalam standar maupun ditetapkan oleh misalnya pelanggan itu sendiri atau laboratorium kalibrasi itu sendiri. Kemudian yang kelima, gunakan standar kalibrasi yang sesuai dengan resolusi dan rentang ukurnya. Jadi misalnya kalau kita memiliki dial gauge yang misalnya 1 mikron, tentunya kita tidak menggunakan standar yang 1 mikron juga. Ya, kita bisa lanjut ke standar yang menggunakan standar yang calibration tester, yaitu dia 0,2 mikron. Dan yang terakhir, ini juga sering terjadi, misalnya pegas dial gauge itu pernah diganti karena rusak, maka perlu dilakukan pengecekan kekuatan pegas dial gauge. Di dalam JIS B7503 itu juga disebutkan syarat-syarat dan bagaimana menghitung kekuatan pegas dari dial gauge. Diharapkan jika pengecekan ini dilakukan, diharapkan dial gauge yang akan dikalibrasi memenuhi persyaratan yang sudah berada di dalam JIS B7503. Prosedur kalibrasinya sendiri, yang pertama adalah kita mulai dengan ukur suhu dan RH, ini harus dicuplik sebelum kalibrasi, kemudian kita melakukan setup. Di sini kita harus memasang dial gauge menyentuh muka ukur standar, dan kita harus memastikan bahwa dial gauge tersebut berada pada satu sumbu, untuk menghindari cosinus error atau kesalahan kosinus. Kemudian dilanjutkan dengan kita set 0 dial gauge dan standar. Jadi kita nolkan standar, kemudian kita lihat dial gauge-nya, jika tidak 0, maka kita perlu memutar cover atau penutup dari dial gauge tersebut sehingga targetnya berhimpit dengan skala 0. Lalu berikutnya adalah dilakukan penentuan titik ukur. Di sini ada 3 macam titik ukur, bagian-bagian titik ukur, ada 1 putaran, ada setengah putaran, ada 1/10 putaran. Jadi 1/10 putaran itu dimulai dari 0 sampai 2 putaran, dilanjutkan dengan setengah putaran, itu dari putaran ketiga sampai putaran kelima, lalu 1 putaran penuh sampai dengan titik maksimum, jadi dari putaran kelima sampai titik maksimum. Kemudian arah pengukurannya ini diulang 3 kali. Pertama dari berlawanan arah dari jarum jam atau arah naik biasanya. Itu dari skala 0 sampai maksimum. Kemudian dibalik dari maksimum ke 0. Hal yang perlu diketahui di sini adalah bahwa saat berubah arah itu sebaiknya dilebihkan dulu. Jadi misalnya kita sudah di skala maksimum, dikatakanlah dial gauge 10 mili, kita lebihkan 10 mili sedikit, kemudian baru kita turun. Begitu juga sebaliknya. Kenapa kita lakukan itu? Karena tadi, seperti yang sudah disampaikan di depan, ada efek backlash. Jadi diharapkan dengan teknik pengukuran seperti ini, efek backlash, walaupun tadi sudah dikompensasi, bisa sangat minimal. Kemudian yang berikutnya dilakukan pengukuran berulang. Di sini kita memilih titik paling penyimpang, diulang sebanyak paling sedikit 5 kali. Boleh lebih? Boleh. Jadi paling sedikit 5 kali. Kenapa 5 kali di sini? Di sini berdasarkan panduan yang berada di dalam JIS, pengukuran keberulangan yang ada di dalam JIS B7503. Setelah proses kalibrasi selesai, kita tidak lupa untuk mengukur suhu dan RH-nya.
Diharapkan saat start dan selesai kalibrasi, suhunya berada dalam rentang yang sudah kita ditetapkan oleh laboratorium kalibrasi ataupun industri yang mengkalibrasi dial gauge. Ini adalah contoh titik ukur. Tadi saya sudah jelaskan di proses sebelumnya, itu ada setengah putaran, 1/10 putaran, sampai 1 putaran. Misalnya di sini ada dial gauge 5 mm rentang maksimumnya, itu punya resolusi 1 mikron, di mana dalam satu putaran penuh itu ada 200 garis skala. Sehingga satu putarannya itu sendiri itu dial gauge bergerak sejauh 0,2 mili. Jadi 200 dikali 1 mikron kan jadi 0,2 mili. Sehingga kita bisa menentukan kalau satu putarannya 0,2 mili berarti 1/10-nya adalah 0,02. Sehingga kita bisa menentukan titik ukurnya dari 0 sampai putaran kedua itu 1/10 dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan setengah putaran, dan terakhir sampai satu putaran penuh sampai dengan rentang maksimum. Kemudian yang kedua adalah ada dial gauge 10 mili, resolusinya itu adalah 10 mikron atau 0,01 mili. Dia di dalam satu putarannya ada 100 garis skala, maka dalam satu putaran dial gauge itu di dial gauge tersebut bergerak sejauh 1 mili. 1 mili itu kita dapatkan dari 100 garis skala dikalikan dengan resolusi, sehingga untuk 1/10 putaran itu adalah 0,1 mili. Untuk 1/10 putarannya, kita dari 0 sampai 2 mili itu adalah 1/10 putaran, kemudian dilanjutkan dengan setengah putaran sampai 5 mili, dilanjutkan dengan satu putaran penuh sampai dengan titik maksimumnya, yaitu sampai 10 mili. Kemudian analisis pengukuran. Pertama kita menghitung kesalahan penunjukan alat. Di dalam panduan kalibrasi ini juga dijelaskan bahwa kesalahan penunjukan alat itu berasal dari nilai rata-rata penunjukan, kemudian dikurangi penunjukan standar acuan, baik untuk arah naik maupun turun. Jadi yang harus dipastikan di sini, bahwa nilai penunjukan standar itu sudah dikoreksi berdasarkan sertifikat kalibrasi terakhirnya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu saat mengakses harus memastikan ini bahwa standar yang digunakan oleh laboratorium tersebut sudah dikoreksi penunjukannya. Kemudian yang berikutnya adalah hitung histeresis atau retrace error yang merupakan selisih terbesar antara penunjukan pada titik yang sama dalam arah yang berlawanan. Jadi titik yang sama pada saat naik dan pada saat turun. Kemudian dilanjutkan dengan hitung ketidakpastian pengukurannya. Ini slide yang akan menjabarkan tentang evaluasi ketidakpastian pengukuran, slide-slide berikutnya, dari model matematis, kemudian dari model matematis tersebut dijabarkan satu persatu komponen-komponen ketidakpastiannya, sehingga diperoleh ketidakpastian akhir. Model matematisnya sendiri itu kita lambangkan sebagai error atau penyimpangan nilai dial gauge E di slide Bapak dan di layar Bapak dan Ibu sudah tampil. Itu merupakan fungsi dari penunjukan nilai dial gauge dikurangi dengan penunjukan nilai standar ditambah dengan penunjukan nilai standar ini dikalikan dengan fungsi koefisien Moe-thermal dan fungsi perubahan temperatur. Fungsi ini sudah juga dijabarkan di dalam panduan kalibrasi yang panduan kalibrasi kalau tidak salah, atau panduan penurunan, bukan panduan kalibrasi, maaf, panduan penurunan model matematis dalam pengukuran besaran panjang. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu lebih dari mana rumus ini berasal, itu bisa melihat kembali panduan tersebut. Kemudian dikurangi dengan drift, kesalahan dari drift, stabilitas standar ukur, kemudian ada juga daya bacanya atau resolusi standar ukur, lalu kesalahan penempatan jarum
dari dial gauge itu sendiri. Kan saat kita menggunakan dial gauge, jarumnya itu belum tentu tepat berada di garis skala. Jadi ada potensi kesalahan sehingga menjadi bagian dalam ketidakpastian pengukuran. Kemudian komponen yang terakhir adalah kesalahan kosinus. Kalau model matematis ini diturunkan, kemudian kita bisa mendapatkan ketidakpastian baku gabungannya, di mana combined uncertainty itu adalah fungsi-fungsi dari ada koefisien sensitivitas di sini misalnya untuk komponen delta alfa, untuk komponen koefisien termal, dan juga ada koefisien sensitivitas untuk perubahan suhu. Sedangkan komponen-komponen lainnya, koefisien sensitivitasnya adalah 1. Saya mulai dengan komponen yang pertama. Dua komponen yang pertama maksud saya. Yang pertama adalah L, yaitu dia merupakan variasi penunjukan dari dial gauge. Jadi penunjukan dial gauge itu sendiri kan tidak sempurna, sehingga berpengaruh pada pada pengukuran, sehingga harus diperhitungkan dalam ketidakpastian pengukuran. Hal yang diperhitungkan dari penunjukan dial gauge ini adalah variasi pengukuran berulang. Di sini salah satu titik ukurnya yang paling menyimpang itu kita ulangi di titik yang sama secara cepat, diulangi paling sedikit 5 kali. Boleh 10 kali, dan mungkin di beberapa panduan kami yang lain itu beberapa dituliskan memang 10 kali. Nah, untuk mendapatkan ketidakpastiannya, kita dapatkan dari standar deviasi atau simpangan baku dari pengukuran berulang sebanyak 5 kali tadi, dibagi dengan akar dari jumlah pengukurannya. Kemudian yang kedua, di sini adalah pembacaan dari si standar acuannya. Itu juga berpengaruh ke dalam pengukuran. Sehingga untuk komponen ketidakpastiannya itu sendiri, kita bisa melihat dari sertifikat kalibrasi terakhir yang digunakan, yaitu ketidakpastian terentang yang dituliskan di dalam sertifikat kalibrasinya dibagi dengan faktor cakupan. Jangan lupa di sini bahwa penunjukan standar itu pastikan sudah dikoreksi. Kemudian berikutnya, ada komponen delta alfa di sini merupakan ketidakpastian akibat koefisien muai termal. Di sini koefisien muai termal itu kan walaupun misalnya terbuat dari bahan yang sama, tapi koefisien muai termal itu sendiri memiliki ketidakpastian. Di beberapa kasus biasanya itu sekitar misalnya 10%. Jadi kalau 11,5 ppm dia ya sekitar 1 lah, mungkin 1 ppm. Atau mungkin 1,5 ppm. Nah, di sini ketidakpastian ini kita simbolkan dalam delta alfa, 1 ppm tadi misalnya, itu dengan jenis distribusi segitiga. Sehingga ketidakpastian pengukuran dari sumber alfa ini adalah delta alfa dibagi dengan akar 3 berasal dari distribusi persegi. Dan hal yang perlu kita ingat di sini adalah ada koefisien sensitivitas seperti yang ada di sini, di model matematis di sini di bagian atas. Itu ada koefisien sensitivitas yaitu LS dikali theta. LS itu adalah standar, mungkin kita pakai yang nilai maksimumnya bisa 25 mm atau 10 mm. Kemudian theta-nya itu adalah perubahan suhu relatif terhadap 20 derajat. Maaf, ini biasanya theta di sini yang umum kita masukkan itu adalah ya rentang suhu yang sudah ditetapkan oleh laboratorium. Misalnya kalau dia laboratorium menetapkan 20 plus minus 5 misalnya. Nah, di justifikasi itu harus, atau mungkin perhitungan itu harus dimasukkan ke dalam sini. Tentunya dengan justifikasi yang bisa diterima. Kemudian yang berikutnya, delta theta. Ini adalah perubahan suhu. Nilai
nol, dalam arti tidak ada perubahan suhu, tidak ada perbedaan suhu antara standar ukur dan dial gauge karena sudah dikondisikan cukup lama pada suhu dan ruangan yang sama. Namun, ada perbedaan antara 20 derajat. Jadi sudah umum di pengukuran dimensi dan pengukuran-pengukuran lain itu suhu standar pengukuran adalah pada 20 derajat. Sehingga misalnya suhu kita itu berada di luar 20 derajat, misalnya 20,5, yaitu nilai delta tetanya adalah 0,5. Distribusinya adalah persegi, yaitu sehingga pembaginya adalah akar 3. Di sini juga ada koefisien sensitivitas, yaitu LS dikali alfa. LS penunjukan standar, rentang ukur standar, kemudian alfa adalah koefisien muai termalnya sendiri. Jadi di sini yang dimasukkan adalah 11,5. Jadi dari dua hal ini, Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat laboratorium kalibrasi mengenai penetapan suhu ruang yang mereka lakukan. Jadi perlu ada justifikasi maupun validasi tertentu untuk membenarkan atau mendukung klaim mereka. Kemudian komponen berikutnya itu adalah drift, yang di sini biasanya itu kita ambil dari beberapa riwayat sertifikat kalibrasi. Katakanlah standar ukur tersebut, ini adalah drift standar yang dimaksud ya. Standar ukur tersebut sudah dikalibrasi, misalnya ke SNSU BSN sebanyak 3 kali selama 6 tahun, itu kita bisa melihat tren dari riwayat kalibrasi tersebut, kita plot, kemudian kita lihat perubahannya. Misalnya kita bisa ambil di satu titik tertentu yang paling menyimpang. Nah, di situ kita lihat perubahannya. Nah, perubahan dari riwayat sertifikat kalibrasi ini, ini kita ambil dari B. Perubahan tersebut kita bisa lakukan dengan analisis regresi ya Bapak dan Ibu ya. Dibagi dengan akar 3 karena dia distribusi persegi. Poin lain di sini, jika tidak ada riwayat kalibrasi, bisa digunakan estimasi berdasarkan katalog produk. Jadi katalog produk juga bisa digunakan untuk sebagai estimasi dari drift seandainya hal tersebut tidak ada di dalam, misalnya maksud saya tidak ada riwayat banyak riwayat kalibrasi dari standar ukur tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah resolusi standar ukur. Nah, resolusi standar ukur ini juga sangat berpengaruh karena bisa saja kita tidak akibat adanya resolusi tersebut kita tidak bisa menempatkan dengan tepat pembacaan dari standar ukur tersebut. Ini bisa diestimasi dari setengah nilai terkecil yang dapat dibaca atau setengah resolusi. Dibagi dengan, kalau dia standar analog, kita asumsikan dia berdistribusi segitiga, sehingga pembaginya lebih besar. Dan jika dia digital, kita asumsikan berdistribusi persegi. Misalnya saja untuk standar analog, di sini untuk mendapatkan komponen dari resolusi standar ukur, kita bisa menggunakan resolusi standarnya dibagi dengan 2 akar 6. 2 di sini adalah setengah ya, setengah yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian akar 6-nya sendiri itu berasal dari distribusi segitiga yang kita gunakan. Komponen berikutnya itu adalah kesalahan akibat penempatan jarum dial gauge pada skala dial gauge. Jadi saat pada praktiknya kita tidak bisa menempatkan dial gauge dengan sempurna, pasti ada faktor keparalaks, mungkin ketebalan garis itu sendiri mungkin mempengaruhi pengukuran itu, sehingga ada komponen penempatan jarum dial gauge. Bagaimana cara mengestimasi komponen tersebut? Di sini kami sudah memberikan ada komponen C dan D.
C itu apa? C itu adalah tebal garis. Ini mungkin saya terbalik ya, maaf Bapak dan Ibu. Di sini harusnya D. Jadi C di sini adalah tebal garis dari skala, kemudian D-nya itu adalah jarak antar dua garis yang berdekatan. Misalnya di sini tebal garisnya adalah 1 mili yang komponen C-nya. Kemudian jarak antar dua garis yang berdekatan, dua garis skala yang berdekatan itu adalah 3 mili. Sehingga untuk C per D-nya kita dapatkan nilai 1/3. Kemudian kita kalikan dengan resolusi dial gauge. Misalnya, kalau dial gauge tersebut analog, kita bagi dengan akar 6. Sama seperti standar ukur tadi. Kemudian komponen yang terakhir itu adalah kesalahan kosinus. Di sini, seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi, bahwa dial gauge itu harus ditempatkan tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Nah, di sini ada komponen beta. Apa itu beta? Beta di sini adalah sudut yang terbentuk akibat kosinus tadi. Jadi bisa dilihat di gambar kiri pojok yang paling kiri bawah, itu ada sudut dari sumbu acuan, yaitu sumbu tegak, terhadap dial gauge itu sendiri. Kita lambangkan dengan beta. Ingat bahwa beta di sini harus digunakan satuan radian. Kemudian estimasinya dilanjutkan dengan beta tadi dikalikan dengan rentang ukur maksimum standar ukur, atau bisa juga dengan rentang ukur si ininya, sama biasanya kan. Mungkin biasanya dial gauge lebih kecil ya, maaf. Standar ukur 25, dial gauge-nya 10, berarti di sini kita gunakan 10 mili. Jadi sudut yang terbentuk dikalikan dengan rentang maksimum dial gauge dibagi dengan 2/3. Sehingga kita bisa memperoleh estimasi dari kesalahan kosinusnya. Berikutnya adalah contoh kasus, mungkin itu bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu supaya lebih jelas bagaimana mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Misalnya di sini ada sebuah dial gauge 25 mili, resolusinya 10 mikron. Itu dikalibrasi menggunakan standar ukur dial gauge tester 25 mm, resolusinya 1 mikron. Dial gauge tester ini sudah dikalibrasi dan dilaporkan ada ketidakpastian 0,64, faktor cakupannya 2. Persyaratan suhu ruangan kalibrasi yang ditetapkan oleh laboratorium adalah 20+-1. Kemudian ada juga informasi lain di sini, misalnya nilai masukan lain, ada L di sini 25 mili, ada alfa plus minus delta alfa. Alfa sendiri adalah koefisien termalnya untuk stainless steel. Kemudian delta alfa ini adalah ketidakpastiannya, yaitu misalnya di sini 10% nih, mungkin lebih sedikit. Kemudian yang berikutnya ada stabilitas standar ukur, ini dari riwayat kalibrasi itu 0,05 mikron. Kemudian perbandingan lebar garis dan jarak antar skala itu 1/3. Kemudian ada delta theta, ini perubahan dari 20 terhadap 20 derajat Celcius. Misalnya di sini suhu menyimpang yang kita amati saat kalibrasi itu sampai 20,2 misalnya, atau mungkin 19,8. Itu 0,2. Sehingga delta theta-nya 0,2. Kemudian betanya itu dalam radian adalah 0,017. Kita estimasi bahwa tidak lebih dari 1 derajat. Memang agak tricky bagaimana menentukan cosinus error ini, karena garisnya kan cukup sangat maya ya, jadi kita tidak bisa lihat secara visual, tapi kita bisa mendekatkan dengan kita bisa mencari sudut tersebut dengan melihat dengan persamaan trigonometri kosinus. Jadi kita tahu nilai idealnya, katakanlah misalnya 10, harusnya 10, ternyata dia 10,5. Nah, kita dari dua data ini kita bisa melihat berapa kira-kira penyimpangan sudutnya terhadap sumbu acuan.
Dari informasi-informasi tadi kita bisa menyusun contoh budget ketidakpastian. Ada komponen-komponennya, ada 8 komponen, kemudian tipe distribusinya ada sendiri, dan ini adalah semi range-nya. Lalu kita bisa melihat juga komponen koefisien sensitivitas. Ada 2 komponen yang memiliki koefisien sensitivitas, yaitu koefisien termal dan perbedaan suhu. Kemudian yang berikutnya ada juga untuk menghitung derajat kebebasan, sehingga nanti di ujung kita bisa memperoleh faktor cakupan 1,97 karena derajat V efektifnya, kebebasan efektifnya lebih dari 60, sehingga kita bisa estimasi faktor cakupannya 1,97, sehingga kita bisa memperoleh ketidakpastian bentangan sebesar 2,1 mikron. Di dalam laporan kalibrasi, di dalam panduan kalibrasi yang kami bikin, itu ada contoh pelaporan hasil. Di sini hanya bersifat informatif, jadi mungkin laboratorium kalibrasi tidak harus mengikuti pakem ini. Kan mereka memiliki pakem-pakemnya sendiri, tapi setidaknya harus ada informasi-informasi yang tertera di sini, misalnya ada identitas, ada waktu, tempat lingkungan kalibrasi, ada tabel koreksinya, naik turun, dan histerisisnya. Jadi ada 1/10, setengah, 1. Kita bisa di sini ditampilkan penyimpangan arah naik dan turun, dan histerisisnya. Dan bisa juga ditambahkan grafik, kemudian informasi-informasi standar ukur yang digunakan, prosedur, ketertelusurannya bagaimana, sampai ketidakpastiannya, sampai adanya pengesahan. Mungkin itu, Bapak dan Ibu, presentasi sharing saya.